Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Bu Enjang Rahmawati dalam pembelajaran online kita hari ini. Ibu berharap kalian selalu sehat, mematuhi protokol kesehatan, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, materi pembelajaran kita kali ini tentang pengukuran tahanan listrik. Untuk memudahkan kalian dalam mempelajari materi kali ini, Ibu mempunyai satu tayangan yang sangat menyenangkan dan nantinya memudahkan kalian memahami materi. Maka, saksikan tayangan berikut ini. Sebagai seorang teknisi menggunakan alat ukur untuk mengetahui suatu nilai pada peralatan elektronika. Salah satu bentuk nilai yang kita ukur adalah tahanan listrik yang berfungsi sebagai pengatur arus. Saya pikir sangat penting fungsinya dan harus sesuai karena apa? Apabila arus yang diberikan itu berlebihan maka akan merusak dari peralatan tersebut. Apabila kurang, maka peralatan tidak akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Karena itu tahanan listrik ini sangat penting untuk disesuaikan nilainya. Nah, di sini ada berbagai komponen pasif, tapi yang kita pelajari adalah tahanan dahulu, yaitu resistor. Fungsinya menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kita tahu bahwasanya kalau arus nanti berlebihan bisa merusak peralatan. Seperti itu. Maka harus kita ketahui apakah resistor ini berfungsi, apakah ukuran untuk menggunakan resistor ini sudah tepat, dan seterusnya. Kemudian pengukurannya adalah menggunakan multimeter analog. Peralatan untuk mengetahui adalah ohmmeter, tapi di sini peralatannya menggunakan multimeter. Kenapa ohmmeter? Karena ohm satuan dari tahanan, meter adalah alat untuk mengukur. Nah, gitu. Kemudian ada multimeter digital. Seperti yang tampak, hasil pengukuran akan ditampilkan pada LCD sesuai dengan angka dan satuan yang terukur. Ada beberapa bagian avometer. Pak, tadi multimeter, sekarang nggak avo. Nah, multi, arti dari multi adalah beberapa, kan itu. Meter adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur. Kemudian di sini ada avo. Avo itu apa? A itu singkatan dari ampere, V itu volt, dan O itu ohm. Ini sebenarnya avometer atau multimeter di sini hampir sama, meskipun ada sedikit perbedaannya. Tapi yang kita gunakan adalah avometer. Alat ini yang tampak alat yang tampak di sini dapat digunakan untuk mengukur tegangan, mengukur arus, dan bahkan mengukur tahanan listrik. Apa saja bagiannya? Yang pertama adalah kotak meter. Tentu saja sebagai wadah atau tempat komponen multimeter. Terkadang terdapat karet di belakangnya ataupun terdapat kaki agar dia bisa berdiri, untuk memudahkan pembacaan maupun pelaksanaan pengukuran. Yang kedua adalah skala. Skala di sini terkait dengan nilai suatu hambatan yang terukur. Yang ketiga adalah jarum penunjuk meter, yaitu digunakan untuk menentukan berapakah besaran yang terukur. Jadi jarum itu nanti akan bergerak sesuai dengan tahanan yang terukur. Yang selanjutnya adalah zero adjustment screw. Digunakan untuk mengatur posisi jarum agar tepat pada angka 0. Jadi tidak sebelum angka 0 atau setelah angka 0. Agar apa? Agar nanti ketika melakukan pengukuran itu tepat. Nah, kondisi ini adalah dilakukan ketika avometer masih off. Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu zero ohm adjustment knob. Nah, apa bedanya dengan screw? Nah, kalau knob ini dapat kita putar ketika probe positif, atau kutub positifnya dihubungkan dengan kutub negatif. Itu nanti di selektornya dikalikan 1 ohm, dan nanti dilihat
Di sisi kanan apakah tepat 0 atau sebelum 0 atau sudah 0. Kalau sebelum 0, maka harus kita nolkan. Agar apa? Agar avometer dapat digunakan untuk mengukur dengan keakuratan yang lebih tinggi. Selanjutnya jalur lubang kutub, di sana nanti akan ditempatkan probe ya, probe. Kemudian ada saklar selektor yang di tengah ini, Mas. Ini ada DCV ya, ada simbolnya. Berarti untuk mengukur tegangan volt ya, DC kan volt. V itu volt, DC itu adalah tegangan searah. Di sini ada ACV, berarti V itu tegangan, AC adalah tegangan bolak balik. Di sini DCA, berarti dia adalah A itu ampere, DC itu DC. Nah, di sini ada kali 1, K, kali 10, kali 100, kali 1 aja. Ini adalah digunakan untuk mengukur ohm ya, atau resistansi. Jadi nanti kita memilih kalau mengukur resistansi ya antara 1 sampai 1K kali 1K. Seperti itu. Nomor 9 ada test rate atau terkadang biasa disebut sebagai probe ya, yang hitam untuk negatif, yang merah untuk positif. Nah, di ujung yang runcing digunakan untuk menyentuhkan pada peralatan yang diukur. Nah, prinsip kerja avometer analog. Bagaimana cara, kok bisa sih avometer seperti itu nanti jarumnya bergerak dan seterusnya? Nah, ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah terdapat arus konstan dari baterai. Jadi kalau nanti baterainya itu nanti sudah hampir habis, maka pengukurannya juga tidak bisa maksimal. Maka harus dicek dulu baterai dalam kondisi paling prima. Yang kedua adalah ketika diukurkan pada sebuah resistor, maksudnya adalah probe tadi, ya, dihubungkan di kaki-kaki resistor, dua kaki resistor, maka akan terjadi loop tertutup. Loop tertutup maksudnya apa? Rangkaiannya tertutup sehingga arus bisa mengalir. Ketika ada arus mengalir, ya, arus mengalir, nanti akan masuk ke koil. Nah, koil di sini akan menginduksi magnet, kan kayak gitu sistemnya. Nah, magnet ini nanti akan menggerakkan jarum yang sebagai penunjuknya tadi. Nah, di sana jarum itu akan bergerak seberapa? Ya, sebesar induksi yang diciptakan. Berapa induksi yang diciptakan? Sebesar arus yang masuk. Arus yang masuk akan bergantung pada resistansi yang ada. Nah, di sini ya. Nanti akan berhenti di sini. Nanti kita baca berapa. Seperti itu sistemnya secara mudah. Nah, kalau avometer digital atau multimeter digital, prinsip kerjanya hampir sama tapi sangat berbeda. Hampir kok sangat. Karena apa? Sistemnya tetap menggunakan baterai, cuma pengolahan datanya tidak menggunakan coil atau galvanometer lagi, tapi akan menggunakan chipset, yaitu arus yang masuk akan dikonversi dari analog menjadi digital menggunakan ACD. Kemudian hasil dari konversi nanti itu nanti akan dikeluarkan, disalurkan menuju ke LCD. Nah, LCD nanti akan menampilkan sebuah nilai. Nah, itu adalah nilai yang terbaca berdasarkan ACD tadi. Ya. Nah, beberapa untuk sistem kerjanya hampir sama sebenarnya. Ada off, V, AC, VDC, milivolt. Nah, ini khusus untuk tegangan-tegangan kecil. Ada ohm, ada buzzer, di analog juga ada buzzer. Jadi digunakan untuk apa? Mengecek. Kalau ada dua ujung kabel ditempelkan probe plus dan min tadi, kalau dia tidak bunyi berarti ada yang putus. Kalau bunyi berarti tidak putus. Nah, yang cukup berbeda adalah ini. Avometer digital dapat digunakan untuk mengukur dioda maupun kapasitor, termasuk impedansi dan seterusnya. Nah, di sini ada arus AC, di sini juga ada arus DC. Nah, hampir sama semuanya. Yang berbeda adalah ada hold ya untuk menghitung. Jadi bisa dihentikan atau menguji hasil pengukuran yang tertera pada LCD. Yang kedua adalah min or max, yaitu ketika mengukur kadang ada naik turun. Nah, di sini ada mode yang digunakan adalah rata-rata dari terendah dan tertinggi. Kemudian ada beberapa hal lagi, ada shift key, ada screen backlight yang digunakan untuk ketika nanti dibutuhkan screen LCD-nya itu berbalik.
Oke, pengukuran resistor ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalibrasi, ya. Yang kedua memilih selektor, menghubungkan probe, membaca hasil dan menganalisa hasil. Kalibrasi adalah proses yang terjadi atau yang dilakukan agar multimeter siap digunakan dan mencapai keakuratan yang maksimal. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah pastikan posisi jarum pada posisi 0, mentok ke kiri 0. Ya. 0 dengan memutar zero adjustment screw. Nah, dibutuhkan memutar zero adjustment ketika tidak sampai 0. Kalau sudah 0 nggak usah diputar. Nyalakan multimeter. Ya. Kondisi selektor tidak boleh pada off. Arahkan ke ohm, ya, resistansi, kemudian kali 1 ohm. Nanti kalian hubungkan probe plus dan min menjadi 1. Apa yang terjadi? Jarum yang dari kiri akan bergerak ke kanan, kan kayak gitu. Kalau nanti ke kanannya itu nggak sampai 0, maka kalian harus memutar zero adjustment knob, ya, agar apa? Agar sampai 0. Seperti itu sistemnya, ya. Yang kedua adalah memilih selektor. Kita harus menyesuaikan apa yang kita gunakan. Kalau di sini yang kita pelajari adalah resistansi, maka kalian harus mengira-ngira berapa besar resistor yang kalian ukur. Kalau sudah besar, oh mungkin 5000 lah. Kalau 5000 padahal skalanya maksimal adalah 2000, berarti jangan sampai kalian gunakan kali 1. Nanti akan mentok ke kiri. Seperti tidak jalan, padahal dia jalan. Maka apa yang terjadi kalau mentok? Ya, kalian naikkan selektornya. Awalnya kali 1, kalikan 10, kalikan 100, kalikan 1K, kalikan 10K. Sesuaikan saja. Sampai apa? Sampai jarum itu bergerak ke kanan dan kalian bisa membaca hasilnya. Nah, untuk memanfaatkannya, sebenarnya cara menghubungkan crop adalah dengan kaki-kaki, yaitu probe merah dan probe hitam, ya, itu melewati kaki resistor. Jadi ujung kaki yang R1 ini kan ujungnya A dan B, ya. Berarti nanti yang terukur adalah R1 apa? Di antara kaki ini. Nah, kalau nanti kalian mencoba A ini adalah mendapat probe hitam dan yang probe probe merah, dan yang probe hitam kalian masukkan ke D, ya, ke D yang sini, maka yang terukur adalah R1, R2, R3. Siapa? Ya, resistansi yang berada di antara probe merah dan probe hitam. Seperti itu, ya. Nah, contoh membaca hasil pengukuran. Misalkan, ya, selektor kita taruh ke kali 1. Nah, jarum menunjukkan angka 10, ya. Yang kita baca kalau ohm, ya, yang di sini yang ada tandanya ini, Mas. Ohm, nggak boleh baca yang bawahnya ini, nggak boleh, sudah beda. Ya, di CVA, ACV dan seterusnya, ya. Jadi yang ini harus yang ini. Nah, kalau 10 berarti angka pada saklar, angka yang tertera di sini nomor 1 ini kalian tulis 10 kali saklar pemilih. Nah, kalau saklar pemilihnya nanti 10K, 10, ya di sini tulis 10 berarti hasilnya 100. Kalau 1 ya 1. Misalkan tadi sampai mengukur, ya. Kalian mengukur terus dia jarumnya tetap di sini nggak bergerak. Saklar ini naikkan ke kali 10. Ya, masih belum bergerak, naikkan kali 100. Belum bergerak, naikkan ke kali 1000. Nanti jarum pasti akan bergerak ke sini. Nah, hasilnya misalkan jarisnya 10 terus gini kali 1000, ya berarti 10 kali 1000 berapa? 10.000. Oh, nah caranya seperti ini, ya. Ini probe-nya, ini R1, R2 atau berapapun itu. Cara melakukan analisa hasil adalah membandingkan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan. Kalau perhitungan itu sama dengan pengukuran, maka berarti betul. Kalau terlampau jauh, bisa jadi resistor rusak. Atau mungkin di sana menggunakan 2 resistor. Nah, kalian nggak ada resistor tersebut salah satunya, kalian ganti dengan apa? Menghitung lagi. Baiklah anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sajikan. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar kelas digital atau langsung WA di nomor Ibu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.